Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin masuk lagi ke materi, gitu ya. Saya ingin share mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu judulnya adalah Establishing the Business Requirement. Itu kurang N ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Salah ketik. Jadi business requirement ini adalah apa yang menjadi alasan pertama kali ya mengapa perangkat lunak itu harus dibangun dalam suatu organisasi. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Ini referensinya dari bukunya Microsoft mengenai software requirement eh, practical ya, good practices ya. Jadi di sini ceritanya adalah ada seorang wanita mungkin ya atau laki-laki, wanita deh kayaknya. Bernama Karen. Ya, Karen adalah bisnis analis dalam suatu project ya untuk mengimplementasikan online produk katalog pada perusahaan customernya ya. Nah, kemudian dia membuat suatu SRS ya, software requirement specification, di mana eh, SRS itu kemudian akan direview oleh marketing manager. Kemudian marketing manajernya melihat bahwa dia ingin ada fitur yang namanya like this product. Artinya kalau ada produk yang diposting, eh, orang yang membeli gitu ya bisa melakukan like terhadap produk tersebut. Nah, gitu ya. Memang bagus sih gitu ya. Memang bagus fiturnya, namun Karen melihat itu adalah sesuai atau tidak dengan tujuan bisnis. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan analisa bisnis, ya, penambahan fitur itu masih sesuai nggak dengan visi dan misi dari bisnis yang akan dilalui atau yang dikerjakan oleh suatu perusahaan tersebut. Ya. Walaupun fitur yang ditambahkan terkesan menarik gitu ya, menarik. Tapi apakah itu akan diimplementasikan? Belum tentu. Ya, karena ada kaitannya dengan tujuan bisnis dari suatu organisasi, ya. Nah, jadi si manajer bilang apa susahnya gitu ya untuk mendevelop fitur itu. Ini kan hanya fitur kecil. Namun setelah dianalisis oleh si Karen, maka fitur itu ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan tujuan dari bisnis atau bisnis objektif, ya. Jadi walaupun bisnisnya apa, fitur yang akan dibangun itu terlihat menarik, gitu ya, namun tidak sesuai dengan tujuan bisnis, maka fitur tersebut eh, sebaiknya tidak dibuat ya atau tidak dimunculkan dalam proses requirement. Karena bisa jadi apabila suatu fitur itu dimunculkan ya tanpa adanya analisa yang lebih mendalam terhadap fungsi daripada fitur itu, maka tujuan bisnis akan tidak tercapai atau bahkan menjadi chaos, kacau gitu ya. Jadi penambahan fitur itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang fitur yang menarik belum tentu membuat bisnis masih berjalan sesuai dengan kondisinya. Itu membutuhkan analisa yang lebih dalam lagi, gitu ya. Jangan sampai penambahan fitur malah berakibat suatu tujuan bisnis tidak tercapai. Jadi apa sih software requirement itu? Eh, Business requirement itu termasuk dari software requirement, di mana pada materi awal kita pelajari bahwa software requirement ini gitu ya, yang akan dianalisis pertama kali itu adalah business requirement. Ya, sehingga business requirement itu adalah posisinya paling atas dari serangkaian proses requirement development, gitu ya. Nah, kebutuhan bisnis ini pasti akan mempelajari mengenai visi dan ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibuat, di mana visi dan ruang lingkup itu nanti akan mengimplementasikan solusi yang ingin dicapai. Ya, karena kita ngomongnya masih di fase requirement, maka kita ngomongnya past tense, future tense ya, yang ingin dicapai, jadi ke depan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi yang
diturunkan dari business requirement, ya kita sebut itu adalah kebutuhan fungsional ya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan dari aplikasinya, di mana kebutuhan fungsional itu harus selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh business requirement ya. Jadi misalnya gini, dalam suatu kebutuhan bisnis, suatu perusahaan memiliki rencana ya, visi ya. Kita sebut saja visi dari perusahaan itu sebagai Renstra atau rencana strategis. Dalam Renstra itu biasanya 5 tahun ya. Katakanlah ini Renstra udah berjalan. Dalam 2 tahun ke depan, perusahaan ingin mencapai target keuntungan penjualan sebesar 20% dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya gitu. Nah, kalau mengacu pada contoh yang tadi ya, Karen tadi ya, maka pembuatan aplikasi online produk katalog ini harus bisa menaikkan penjualan mereka sebanyak 20% di tahun kemarin, di tahun besok ya, bukan tahun kemarin, di tahun besok. Nah, kira-kira fungsi apa saja yang harus ada di aplikasi agar target bisnis dari organisasi itu tercapai? Nah, gitu ya. Jadi, kebutuhan fungsional harus bisa selaras dengan kebutuhan dari bisnis, gitu ya. Nah, fitur-fitur ya seperti yang tadi, fitur-fitur yang tidak mencerminkan atau yang tidak bisa mencapai suatu organisasi untuk mencapai kebutuhan bisnisnya, maka fitur itu sebaiknya tidak usah diimplementasikan. Ya. Jadi karena proyek perangkat lunak itu harus direncanakan dengan baik di awal. Ya, harus didefinisikan dengan baik karena perangkat lunak itu nantinya akan membantu perusahaan dalam mencapai bisnisnya. Ya. Jadi itu misalnya salah satu contoh ya. Atau misalnya ada contoh rencana strategis yang lain. Dalam 3 tahun ke depan perusahaan ingin menambah jumlah karyawannya misalnya. Maka aplikasi seperti apa yang harus dibuat ya, dan memiliki fitur apa agar target dari si perusahaan itu bisa tercapai. Dan target perusahaan itu biasanya ada pada visi misi perusahaan itu atau tertuang dalam rencana strategis gitu ya. Nah, business requirement di sini mengacu pada serangkaian informasi yang secara agregat menggambarkan kebutuhan yang mengarah pada satu atau lebih proyek, di mana pembangunan perangkat lunak itu nantinya akan memberikan solusi dari hasil bisnis yang diinginkan. Ya, jadi sangat penting banget nih ya, untuk membuat suatu perangkat lunak, kita harus sesuaikan perangkat lunak itu dengan visi yang ada di suatu perusahaan. Nah, kalau kita posisinya sebagai mahasiswa, biasanya kita bisa memanfaatkan momen ya menganalisa bisnis requirement ini saat kita melakukan kerja praktek. Ya, apalagi target dari kerja praktek itu adalah perangkat lunak. Maka perangkat lunak yang dibuat itu tidak cukup hanya fungsi CRUD saja. Ya, tambah katalog misalnya, ubah katalog, edit katalog, login dan lain-lain. Enggak cukup hanya itu. Tapi apa saja fitur atau fungsi-fungsi yang mendukung bisnis perusahaan, itu yang penting. Kalau kita udah ngomongin coding, coding itu gampang banget ya. Coding CRUD misalnya. Kalau pakai library atau template langsung jadi ya. Mulai dari database kita pakai tools ya, kita kemudian bikin form dari database jadi, yang mau pakai PHP, mau pakai Java atau apapun. Atau secara logik juga gampang ya. Pertama koneksi ke database, kedua masukin query insert. Kalau insert ya, ketiga eksekusi query-nya, keempat close koneksinya ya. Secara umum algoritma yang digunakan untuk CRUD adalah seperti itu ya. Koneksi, query, eksekusi query, tutup koneksi, kayak gitu aja. Dan itu tidak gitu sulit di zaman sekarang untuk melakukan suatu proses, suatu pembuatan fungsi ya, coding, di mana coding itu hanyalah CRUD aja ya, create, read, update, atau delete. Namun di mana posisi CRUD itu yang nanti akan membantu suatu perusahaan dalam mencapai bisnis, itu yang penting sebenarnya.
Jangan sampai nanti ketika kita membuat satu fungsi delete katalog produk gitu ya, ternyata katalog itu sudah dijadikan wishlist misalnya sama konsumennya, tahu-tahu di delete ya. Sehingga konsumen bingung, mana wishlist saya kemarin gitu ya, hilang. Atau ternyata udah di wishlist, katalog tadi di-update datanya gitu ya. Nggak tahu data price listnya atau data produknya dan data fotonya dan lain-lain itu di-update. Hingga konsumennya bingung. Perasaan saya tidak pernah mau wishlist barang ini ya, tapi kenapa ini ada di wishlist saya? Karena yang dulu dia wishlist dengan yang sekarang ternyata ada di dalam produk itu, di dalam katalog itu beda barangnya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, jadi eh, kita harus bisa mengukur seberapa jauh perangkat lunak yang dibuat dengan pertama kali kita lakukan dan kita definisikan gitu ya suatu kebutuhan bisnis atau business requirement ya. Nah, setelah udah tahu business requirement-nya, baru kita bisa eksekusi ke user requirement dan kemudian kita eksekusi ke functional requirement yang kemudian akan di coding ya si aplikasinya. Nah, di sini suatu organisasi bukan sebaiknya ya, seharusnya gitu ya tidak usah atau tidak boleh memulai suatu proyek tanpa ada pemahaman yang jelas tentang value yang akan ditambahkan ke bisnis. Nah, kalau kita ngomongin value ini sebenarnya masalahnya tidak hanya masalah uang ya. Bisa jadi masalah waktu ya. Misalnya untuk masalah reporting atau untuk masalah pengerjaan teknis gitu ya. Ternyata membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam eksekusinya. Nah, gimana caranya posisi aplikasi itu bisa menghemat waktu mereka saat bekerja ya. Itu juga bisa kita sebut dengan value. Atau dari sisi tenaga. Nah, tenaga itu juga kita bisa sebut itu adalah suatu value gitu ya. Jadi tidak hanya kita ngomongin tentang angka-angka ya, uang, keuntungan dan lain-lain, tapi value di sini ya cakupannya sangat luas ya, bisa itu tenaga, bisa itu waktu, bisa itu uang atau kombinasi dari semua itu. Nah, ketika kita sebagai yang memiliki organisasi nih, di mana kita ingin software atau teknologi itu akan ada di dalam organisasi kita, kita harus bisa menerapkan apa ya, visi yang terukur. Jadi visi itu harus bisa terukur, gitu ya, dan masuk akal. Misalnya pada tahun depan yang ingin perusahaan saya lakukan adalah meningkatkan keuntungan sebanyak sekian persen. Nah, sekian persen itu masuk akal apa enggak gitu ya, dilihat dari histori-histori penjualan sebelumnya. Jadi jangan sampai perusahaan itu mendefinisikan bisnisnya ya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan sampai visi misi itu dijalankan tanpa adanya tujuan yang jelas ya. Kalau kita udah ngomongin visi misi kan biasanya visi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan ya. Tujuan itu ada di misi biasanya. Nah, visi itu biasanya lebih dari satu dan misi itu biasanya hanya satu. Karena itu adalah tujuan dari organisasi. Ya, visi tadi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau udah kaitannya dengan membangun perangkat lunak, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Jadi harus dipikirkan dengan sangat matang ya si perusahaan itu ketika dia ingin mengimplementasikan suatu perangkat lunak dalam organisasinya. Nah, kalau kita posisinya ada di software developer atau perusahaan IT yang biasanya membuat aplikasi untuk perusahaan, maka bagian marketingnya harus bisa menjelaskan bahwa kebutuhan bisnis itu sangat penting ya untuk ditinjau terlebih dahulu sebelum aplikasi ini dibuat. Lalu diteruskan oleh bisnis analis yang handal dalam memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis menggunakan suatu aplikasi gitu ya.
Nah, kalau kita udah ngomongin business requirement, pasti kita akan ngomongin vision product atau product vision ya, visi dari produk dan scope dari project. Nah, product vision itu secara ringkas menggambarkan produk akhir yang akan dicapai oleh bisnis. Ya. Jadi product vision and project scope ini nanti akan dituangkan dalam suatu dokumen yang namanya dokumen product vision dan project scope gitu ya. Di mana dokumen itu nanti yang akan menjadi suatu acuan bagaimana kira-kira produk akhir perangkat lunak yang nanti akan diimplementasikan ini ya, demi tercapainya tujuan-tujuan bisnis yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, kalau kita udah ngomongin visi misi, artinya scope itu akan terbentuk gitu ya. Misalnya tadi, bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa meningkat 20% di tahun depan. Pada tahun-tahun sebelumnya itu dia punya Renstra tadi ya. Tahun pertama kenaikannya 15%, tahun kedua kenaikannya 18%, tahun ketiga 20%. Nah, perangkat lunak itu dibuat di tahun kedua, makanya dia target gimana caranya agar tahun ketiga itu bisa tercapai nih ya 20%. Maka perangkat lunak yang akan dibangun nanti hanyalah yang memiliki skop untuk menaikkan penjualan sebanyak 20%, cukup itu aja. Ya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan penggajian karyawannya, nggak ada hubungannya gitu ya. Terus kita mikirin gimana dengan cuti karyawan, itu nggak ada hubungannya. Tapi gimana caranya aplikasi yang kita buat ya untuk penjualan ya, itu bisa menaikkan penjualan tersebut sebanyak 20% di tahun berikutnya. Nah, artinya itu udah jelas skopnya ya. Dikunci skopnya dari visi misi. Artinya aplikasi yang di luar visi misi yang tidak ada kaitannya dengan urusan bisnis atau bisnis requirement itu bisa dikesampingkan dulu. Kalau misalnya ingin membuat aplikasi tentang kepegawaian gimana? Maka ada visi misinya gitu ya. Setiap organisasi itu pasti ada visi misi di mana dituangkan ke dalam suatu dokumen yang namanya rencana strategis. Di situ ada target semua ya, ada target dalam 5 tahun. Ya, target penambahan karyawan, target kenaikan upah dan lain-lain itu semua ada ya, di divisi strategis itu semuanya ada gitu ya. Nah, kemudian dari situ kan lahir tadi project scope atau ruang lingkup. Nah, di mana ruang lingkup itulah yang nanti akan disepakati ya di awal ketika dokumen product vision dan project scope ini selesai dibuat ya, ada tanda tangannya nanti. Nah, di sini ada quote ya, important the product vision ensure that we all know where we are hoping to go eventually. The project scope ensures that we are all talking about the same thing for the immediate project or iteration. Jadi kalau kita udah ngomongin project scope sama product vision, itu kita akan berbicara dengan berbicara mengenai pemahaman yang sama gitu ya. Artinya organisasi memiliki pemahaman A, developer menyambutnya dengan pemahaman A juga. Jangan sampai nanti pemahaman organisasi itu A, lalu developer menangkapnya A1 atau bahkan lebih parah menangkapnya B, C, D dan seterusnya ya. Jadi di sini kita akan ngomongin visi dan scope itu karena kita akan berbicara mengenai sesuatu yang nanti akan sama persepsinya gitu ya, dalam suatu project itu. Nah, jadi visi akan berlaku secara keseluruhan untuk produk yang akan dibangun. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, visi itu tertuang dalam dokumen Renstra yang biasanya itu per 5 tahun. Jarang sekali ada visi yang tiba-tiba diganti tahun depan gitu ya. Biasanya saat perusahaan itu membuat suatu Renstra per 5 tahun, itu akan dicek dulu keberhasilannya gitu ya. Artinya di tahun pertama tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, maka apa yang harus dilakukan agar di tahun kedua visi itu tercapai dan seterusnya ya. Jadi biasanya ya visi itu berubahnya lambat. Ya setidaknya per 5 tahun. Artinya proyek yang dikerjakan dalam time stamp tersebut adalah proyek yang harus selesai untuk menjawab visi dan misi.
ya. Jadi kalaupun ada perubahan, misalnya pas pengerjaan proyek itu ternyata pas pergantian visi misi 5 tahun ke depan, maka project scope itu bisa dirilis berulang kali, gitu ya. Misalnya dari project vision untuk visi pertama, misalnya proyeknya 2 tahun, maka project scope yang pertama itu bisa rilis untuk versi 1, kemudian untuk 1.1 rilis 2, 2.1 dan seterusnya. Jadi bisa akan bertambah. Namun tadi biasanya apabila pembangunan perangkat lunak itu udah sesuai visi misi, yang namanya change requirement atau change request ya, permintaan perubahan fitur dan lain-lain itu harusnya gitu ya tidak akan banyak, gitu ya. Yang lucu itu adalah ketika deal-dealan project, si organisasi tidak mengerti visi misi, si developer juga nggak bisa membaca visi misi. Nah itu yang kacau, ya. Ada juga di kejadian di tempat saya seperti itu ya. Ketika di deal-dealan project, si pihak organisasinya nggak ngerti visi misi, si pihak developernya nggak bisa baca visi misi atau dia tidak bisa menawarkan solusi. Maka project sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, tapi project itu ternyata tidak bisa dilanjutkan kembali atau jadinya mengulang gitu ya. Jadinya mengulang padahal cost untuk operasional yang dibayarkan itu sudah ada untuk tahun yang gagal itu tadi gitu ya. Nah, padahal si pembuat aplikasi itu berasal dari perusahaan yang terkenal ya di Indonesia. Tapi ternyata perusahaan terkenal di Indonesia juga tidak menjamin bahwa mereka adalah developer yang baik gitu ya. Ya ujung-ujungnya mungkin cuma cari untung aja ya di perusahaan atau organisasi yang ada di tempat saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita membuat suatu aplikasi dan kita menganalisa suatu bisnis dari suatu organisasi itu pasti ada konflik ya, pasti ada konflik. Karena user yang nanti yang akan atau divisi yang nanti akan menggunakan aplikasi itu banyak ya dan mereka akan terkait antara satu dengan yang lain. Nah, sebagai contoh aja ini. Ya. Di sini ada kios developer, ada retailer sama customer. Permintaan mereka itu bisa jadi beda-beda, di mana bisa jadi ada permintaan yang nanti akan saling bertentangan untuk fitur-fitur yang sama, gitu ya. Nah, misalnya konsumennya ingin dalam pembayaran itu dia mudah untuk mengerti bagaimana cara membayarnya, gitu ya. Sedangkan dari pihak retail, di pihak kios pengennya bahwa pembayaran itu aman. Nah, kalau yang satunya pengen mudah, yang satunya pengen aman ya. Sementara kita tahu bahwa kemudahan dan keamanan ya, atau kemudahan, kenyamanan dan keamanan itu selalu berbanding terbalik. Dimana kalau mau aman berarti tidak mudah gitu ya. Kalau mau mudah ya tidak aman, gitu aja. Ya ilustrasinya kalau rumah kita punya rumah nih, kita mau mudah aja lah masuk ke rumah, nggak usah repot-repot, ya udah nggak usah dikunci pintunya atau bahkan pintunya dicopot aja gitu ya. Mudah keluar masuk. Nggak perlu ngeluarin tenaga buat buka pintu. Tapi kalau kita mau aman, maka kita harus bikin pintu, sediakan kunci, sediakan trali ya, menggunakan security biometrik dan lain-lain. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk masuk rumah aja mungkin 5 menit gitu ya. Jadinya nggak mudah dan nggak nyaman juga. Tapi itulah hukumnya. Mau mudah berarti nggak nyaman. Mau mudah berarti nggak aman. Ya, mau aman ya berarti nggak mudah ya. Mau gimana lagi? Memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita menganalisa bisnis ya dari berbagai sumber ya dari berbagai divisi katakanlah itu pasti akan ada konflik di mana memang pasti ada konflik dan konflik itu tidak bisa dihindari. Kalau ada konflik gimana ya kita solvekan dulu ya, kita selesaikan dulu konflik itu gitu ya. Baru kita bisa menganalisa lebih jauh lagi untuk kebutuhan bisnisnya. Nah, saya udah mention tadi ya vision and scope dokumen ya, dokumen visi dan ruang lingkup. Nah, ini adalah dokumen yang dicanangkan oleh Weiger tahun 2007 di mana dokumen ini memiliki konten ya, yaitu sebanyak 3 konten.
Yang pertama business requirement, yang kedua scope and limitation, yang ketiga business context. Nah, pada video kali ini kan part 1 ya, jadi kita akan membahas mengenai business requirement-nya dulu. Kemudian di part 2 kita akan membahas mengenai scope and limitation dan business context ya, yang ada pada vision and scope dokumen ini. Ya, atau banyak perusahaan yang menyebutnya adalah diagram project atau project charter ya, sama aja. Nah, di sini yang pertama isinya adalah background ya, kemudian business opportunity, business objective, success metric, vision statement ya, business risk, kemudian ada business assumption ya, yang ini business assumption and dependencies ya. Jadi latar belakangnya ya, business opportunity-nya, lalu ada tujuannya, ini keuntungannya, lalu bagaimana kategori suksesnya, pengukuran suksesnya, kemudian ada visinya, kemudian ada resiko bisnis dan asumsi serta batasan-batasan yang nanti bisa dijabarkan sebelumnya. Oke, dalam template vision and scope dokumen ya, di bagian business requirement yang pertama adalah background, di mana background itu berisi suatu ringkasan pemikiran ya, di mana nanti produk yang akan diimplementasikan itu akan berakibat pada bisnis yang dikelola sekarang. Kemudian di background ini kita bisa juga jelaskan alasan-alasan mengapa kita butuh suatu aplikasi ya untuk mendukung visi daripada perusahaan kita gitu ya. Nah, jadi di background itu isinya kurang lebih itu. Lalu yang kedua adalah business opportunity. Nah, kita jelaskan masalah-masalah bisnis yang ingin dipecahkan atau ada proses yang ingin diperbaiki ya. Di mana nanti dari sisi bisnis dan dari sisi proses yang ingin diperbaiki, disitulah nanti software itu akan berada di situ. Ya, tadi misalnya masalah bisnis yang akan dipecahkan, gimana caranya keuntungan perusahaan 20% naik gitu ya. Misalnya skemanya adalah ABC, ternyata dengan perangkat lunak jadinya A, B, C2 atau C1 baru D, ya itu nggak masalah gitu ya. Ada perbaikan proses sedikit, di mana ternyata pengaruhnya mungkin bisa menaikkan bisnis, itu nggak masalah gitu ya. Nah, kalau produknya komersial gimana? Artinya di produk-produk yang dipakai oleh masyarakat luas seperti kita download dari Play Store dan lain-lain, itu biasanya kita akan menjelaskan peluang bisnis dari aplikasi ini ketika aplikasi ini dipakai dan seperti apa pasarnya. Nah, kayak dulu aja ya kita ngomongin masalah game, yang paling enak ya dibahas tuh game. Game Android zaman dulu itu berbayar dan gamenya itu setara game-game konsol. Tapi makin kesini ternyata produk digital tuh makin gampang dibajak gitu ya. Sehingga konsep yang namanya premium game menjadi freemium game ya. Jadi premium jadi freemium. Premium itu artinya apa? Gamenya gratis, namun untuk bisa menikmati game itu ya, untuk mencapai progres yang signifikan, maka pemain harus membayarkan sejumlah uang. Terus ada game lagi gencar-gencarnya nih Mobile Legend ya, game MOBA. Kemudian muncul lagi ya perusahaan membuat game AOV, muncul lagi Marvel dan lain-lain ya, sama-sama kontennya MOBA. Nah, ketika mereka akan membuat MOBA versi baru, mereka tahu bahwa peluang bisnisnya seperti apa. Kemudian pasarnya gimana gitu ya. Karena lagi booming game-game MOBA. Atau bahkan setelah game MOBA, game Battle Royale gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Muncullah PUBG, Apex Legends ya, Fortnite dan lain-lain. Nah, ketika ada seorang perusahaan ingin membuat game juga, maka dia harus bisa menjelaskan peluang bisnisnya. Kalau saya membuat game Battle Royale juga, peluang bisnisnya kayak gimana dan pasarnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan di business opportunity. Kemudian berikutnya ada business objective, tujuan bisnis. Manfaatnya apa? Ketika aplikasi ini nanti
sudah diimplementasikan di perusahaan kita, ya. Nah, untuk menjelaskan bisnis objektif itu hindari platitudes. Platitudes itu berlebih-lebihan gitu ya. Become recognized as a world class apa gitu, nggak usah lebay gitu ya. Tapi tujuan bisnis itu seperti yang saya mention sebelumnya harus bisa diukur dengan baik. Jadi jangan kalau kita bikin visi misi itu kan harus bisa terukur ya. Jangan sampai visi misi visinya membumi, misinya langit gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi nggak usah pakai wah kita akan menjadi perusahaan dengan mengimplementasikan aplikasi ini penjualan kita akan meningkat melebihi penjualan dari perusahaan-perusahaan kompetitor misalnya. Terus nggak tanggung-tanggung ngomong yang meningkatnya 120%, kita akan menguasai dunia untuk produk-produk ini ya daripada kompetitor yang menjual produk serupa misalnya. Ya nggak gitu ya tujuan bisnisnya yang masuk akal aja gitu ya. Nah, jadi bisa diukur gitu ya bagaimana tujuan bisnis itu bisa tercapai. Terus hindari juga vaguely state improvement ya, provide a more rewarding customer experience dan lain-lain itu hindari juga ya. Jadi jangan nggak usah kayak dengan aplikasi ini maka konsumen kita akan merasa puas, nggak usah gitu ya, nggak usah lebay gitu ya. Cukup tujuan bisnis yang bisa terukur dengan baik saja. Nah ini biasanya ada beberapa hal ya mengenai kebutuhan bisnis ya dari sisi finansial dan non finansial. Jadi kebutuhan bisnis itu seperti yang saya bilang tadi tidak harus kita ngomongin uang gitu ya. Tapi kita bisa ngomongin yang lain dari uang, ada waktu, ada tenaga gitu ya. Atau kita bisa kelompokkan menjadi dua. Satunya adalah yang financial yang kaitannya dengan uang dan non financial yang kaitannya tidak ada kaitannya dengan uang. Nah, misalnya yang tadi mirip-mirip ya saya contohin finansial tuh misalnya visinya tujuannya adalah capture a market share of X% within Yemen misalnya. Kita akan menguasai market share ya 20% dalam waktu 12 bulan. Nah, kan itu enak ya. Increase market share in country way. Misalnya kita akan meningkatkan penjualan market share di Indonesia dari yang awalnya 5% menjadi 7% dalam waktu 4 bulan. Nah, misalnya gitu. Ya. Lalu reach a sales volume of X unit or revenue within $Y within Z months misalnya. Achieve $X return of investment ROI ya within Y months dan lain-lain. Ini adalah tujuan bisnis yang ada kaitannya dengan finance, dengan uang, dengan keuntungan. Nah, kalau yang tidak ada kaitannya dengan itu adalah yang pertama, achieve a customer satisfaction measure of at least X within a month of release. Itu artinya kita akan mendapatkan kepuasan konsumen ya, yang dapat diukur ya. Setidaknya sekian ya ketika sekian bulan perangkat ini dirilis. Nah, misalnya gitu ya. Terus develop specific core technology competencies. Ya, comply with specific federal and state regulations dan lain-lain ya. Nah, atau ini reduce turnaround time 2x hour on Y% of support calls misalnya. Ini biasanya aplikasi kaitannya dengan customer service ya, melayani konsumen. Gimana caranya customer service bisa melayani konsumen dan konsumen itu merasa puas sehingga kemungkinan konsumen itu berpindah itu kecil ya. Nah, itu kan non finansial ya. Jadi itu masalah layanan. Ya zaman sekarang itu kan kayak customer service itu udah dilayani oleh mesin gitu ya. Konsumen bisa melayani dirinya sendiri gitu ya. Artinya apa yang ingin dia tahu ya terhadap satu produk, misalnya dia bertanya terhadap keluhan satu produk, itu bisa diarahkan kayak aplikasi dari PLN ya, ada PLN Mobile atau internet banking gitu ya, itu adalah non finansial gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin transfer nggak perlu lagi konsumennya datang ke bank atau menemui customer service untuk transfer, tapi tinggal install mobile banking aja, daftarin nomor handphonenya, maka dia bisa transfer dimanapun dia berada asal ada internet gitu ya. Non finansial. Nah biasanya ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh seorang bisnis analis ya. Di masalah bisnis requirement ini biasanya memang
nanyanya bukan ke satpam gitu ya, nanyanya bukan ke operasional tapi ke eksekutif. Karena bisnis requirement ini kaitannya dengan visi misi tadi ya, dengan rencana strategis, maka nanyanya sama level-level yang di atas ya. Nah, di situ biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Contohnya pertanyaan ini yang pertama nih, what motivate you interest in a chemical tracking system misalnya. Ini contoh-contoh yang lama ya, chemical tracking system ya kalau masih ingat ya. Lalu eksekutif responnya, managing chemical inventories manually cost too much and is inefficient. Nah, ini eksekutif responnya. Terus ditanya lagi, how much would you like to reduce your chemical expenses by 25% within 1 year. Nah, dia ingin mengurangi cost ya dalam 1 tahun itu sekitar 25% ya dengan aplikasi atau teknologi yang diimplementasikan nanti untuk chemical tracking system dan seterusnya gitu ya. Jadi seorang bisnis analis harus bisa bertanya mengenai masalah-masalah bisnis, di mana masalah bisnis ini pasti ada kaitannya dengan eksekutif. Nah, lalu berikutnya ada sukses metrik ya, kategori bahwa project ini sukses, gimana caranya gitu ya. Nah, jadi di sini akan ada beberapa faktor yang biasanya biasanya menentukan ya, dan di mana faktor-faktor itu nanti akan menentukan suatu project itu dikatakan sukses atau tidak. Nah, kalau kita mengacunya pada tadi ya chemical chemical tracking system, maka biasanya diturunkan seperti ini. Ya, ada problem, ada objektif. Kemudian untuk menyelesaikan ini dibagi menjadi beberapa problem lagi dan masing-masing punya objektifnya. Nah, setelah di summary gitu ya, maka kita bikin scope. Jadi inilah scope-nya. Di mana scope itu bisa problemnya adalah ya tadi ya, managing chemical inventory manually cost too much and it's inefficient. Jadi kalau mengelola inventory untuk alat-alat chemical ya, alat-alat kimia itu ternyata secara manual itu cost-nya gede. Kemudian yang dia inginkan adalah apa? Menurunkan atau reduce ya purchasing expenses by 25% in the first year. Nah, terlebih dahulu kita harus menganalisa ya, manually cost too much itu seperti apa sih kegiatan manualnya itu? Nah, kita cari di sini ya. Yang pertama, inventory tidak ada dokumentasinya ya. Yang kedua, penempatan alat-alatnya tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi ketika mencari memakan waktu yang lama. Kemudian dalam membuat report secara manual, ya ini memerlukan waktu yang juga lama dan tidak efisien. Jadi kita harus terjemahkan dulu nih ya, secara manual cost too much gitu ya. Nah, baru nanti bisnis objektifnya akan turun dari problem masing-masing ini. Ya, lalu track 95% of commercial, 90% of container dan lain-lain. Ini reduce time span ya dalam penyusunan alat-alat kimia, kemudian dan seterusnya ini. Nah, baru kita bikin scope. Oh, berarti untuk problem 2 itu kita akan membuat aplikasi yang namanya inventory management. Untuk mengatasi masalah yang ketiga, kita akan membuat yang namanya single order portal. Yang ketiga, untuk masalah reporting ya, yang memakan waktu yang lama dan tidak efisien ini, kita akan membuat aplikasi dengan scope yang namanya automatic reporting. Nah, ini semua adalah konsep untuk chemical tracking system. Jadi kita ngomongin domain daripada aplikasinya dulu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ada kita mengidentifikasi dulu faktor apa saja yang nanti akan berimpact ya pada aplikasi yang akan dibangun. Kemudian yang berikutnya adalah vision statement. Nah, ini visi gitu ya. Nah, biasanya visi itu kita bisa tuliskan dalam suatu kesimpulan ya untuk jangka panjang ya, visi 5 tahun lah ya, kita sebutnya panjang atau pendek tuh bebas saja ya. Nah, di mana ada sebenarnya dalam kita menuliskan visi itu ada beberapa kata kunci yang bisa kita tuliskan ya. Menurut MOR 2022 kita akan menggunakan pertama for ini target customer who
Statement who of the need of opportunity, the product name-nya, is the product kategorinya, that, major capability, kayak benefit dan lain-lain, unlike primary competitive alternative dan lain-lain, our product. Kemudian diikuti dengan statement or primary differential and advantage of the new product. Jadi kata kuncinya adalah for, ya untuk siapa, who, siapa yang akan mendapatkan keuntungan, the, produknya apa, is, kategori produknya apa, that, ya apa saja benefitnya nantinya, unlike, ini menjelaskan kompetitor, dan our product. Nah, kita di sini membanggakan produk kita gitu ya. Nah, contohnya gini ya. Ini adalah vision statement, kesimpulan dari visi di mana menjelaskan mengenai chemical tracking system ya, dengan keywordnya yang akan dicetak tebal. For scientist, nah berarti scientist ini adalah target customer-nya. Who need the request container of chemical, ini apanya? Keuntungannya ya. The chemical tracking system is produknya ya. The chemical is gitu ya. Ya, the chemical is that menjelaskan capability, benefitnya. Jadi kalau ini ada, apa nanti dampaknya? Dan seterusnya ya. Tidak seperti unlike gitu ya, menjelaskan mengenai kompetitif alternatifnya, sistem yang sekarang atau bisnis proses yang sekarang gitu ya. Lalu our product, nah, ngapain itu ya? Itu menunjukkan bahwa advantage dari produk yang baru. Gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan template kita dalam membuat suatu vision statement. Lalu berikutnya adalah business risk, resiko bisnis. Ya, setiap ada pembangunan perangkat lunak pasti ada yang namanya resiko bisnis ya. Saat perangkat lunak itu di-develop, setelah di-develop ya, user berusaha untuk menyesuaikan kondisi dengan adanya suatu keadaan baru gitu ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak ya kategori bisnis ini, bisa termasuk kompetisinya ya, marketplace competition ya, perusahaan-perusahaan kompetitor, timing issue, user acceptance, nanti penerimaan aplikasi, implementation issue, apakah implementasinya nanti berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Kemudian ada negative impact yang possible pada suatu bisnis, bisa jadi ada penolakan-penolakan tertentu ya dalam penerapan aplikasi itu untuk orang-orang tertentu, bisa jadi. Nah, jadi bisnis risk ini memang berbeda dengan project risk. Project risk ini resiko dalam projectnya. Kalau bisnis risk ini resiko dalam bisnisnya apabila perangkat lunak ini nanti udah dipakai gitu ya, atau sedang di-develop. Ya, jadi resiko bisnis ini nanti akan dianalisa juga gitu ya terhadap pembangunan aplikasi, dan setelah aplikasinya nanti akan dipakai. Jadi resiko bisnis itu udah direncanakan dari sekarang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah business assumption and dependency. Tentu saja dalam pembuatan perangkat lunak tidak mungkin juga kita bikin aplikasi yang bisa mengetahui apa saja ide-ide yang keluar dari kompetitor, ya nggak mungkin gitu ya. Pasti ada dalam satu bisnis itu pasti ada asumsi dan batasan yang memang menjadi limitasi ya dalam bisnis itu sendiri. Jadi nggak boleh juga kita ngomong, wah sekarang target aja nggak tercapai, tapi dengan aplikasi pengen targetnya menjadi 200%, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi disitulah letak batasan-batasan dan asumsi yang bisa dijabarkan gitu ya. Nah, di mana asumsi itu macam-macam ya, misalnya, atau keterbatasan tuh macam-macam, misalnya terbatas pegawainya tuh hanya sedikit gitu ya. Atau ternyata pegawainya itu yang lulusan S1 hanya 5 orang dari 20 gitu ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada membangun aplikasinya. Entah itu nanti ngaruhnya ke user experience, ke tampilan aplikasinya, ke proses bisnisnya dan lain-lain, itu nggak tergantung nanti ya, tergantung dari hasil analisis yang ada tadi. Nah, jadi ada asumsi dan batasan-batasan gitu ya. Nah, namun jangan lupa ya, kalau kita menulis asumsi maka lakukan review terlebih dahulu. Ya, dengan melakukan review terlebih dahulu kita akan menghindari kemungkinan akan kebingungan nantinya dan kejengkelan di masa depan. Artinya, lo dulu nggak gitu katanya gitu ya, tapi kok sekarang gini. Nah, itu ya kejengkelan di masa depan gitu ya. Jadi
Nah, asumsi-asumsi ini perlu kita catat, dan biasanya asumsi dan dependensi ini ya, batasan-batasan itu pasti ada di pemangku kepentingan ya, karena masih membahas mengenai visi dan misi dari perusahaan. Nah, dan ini kita harus tulis dalam dokumen visi dan ruang lingkup ya, atau vision and scope dokumen. Baik, itu saja ya video kali ini. Jadi kita masih baru membahas bagian nomor 1 dari vision and scope dokumen. Jadi apa saja konten-konten dalam vision and scope dokumen yang ada pada template di sini ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2-nya. Baik, itu saja dari saya. Semoga informasi ini berguna. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.